mengenalkan budaya-budaya etnik di Indonesia diaplikasikan kepada produk-produk kebutuhan modern saat ini. Wah, luar biasa jadinya kan gitu. Jangan kalah sama negara yang lain. Ya, jadi Anda buat produk apapun produknya. Misalnya Anda punya produk atau mengeksplorasi di wilayah wisata dan lain-lain. Anda harus gunakan maksimalisasi dengan ekspor informasi. Ekspor informasi. Bagaimana caranya ekspor informasi? Optimalkan informasi yang ada, buat yang actual produk menjadi digital produk dan optimasikan. Optimasikan itu bukan hanya posting di sebuah sosial media atau sekedar membuat website, bukan seperti itu. Membuat e-gallery tidak seperti itu, tetapi lebih lagi. Nah, ini perlu belajar lebih lanjut. Saya berharap ada kelas lanjutan dari event ini sehingga Anda bisa tahu persis bagaimana Anda bisa punya kemampuan aset diri, knowledge, keahlian, ya, membantu ekonomi Anda secara pribadi, nanti berkeluarga dan lingkungan dengan cara yaitu tadi menguasai digital teknologi dan logistik simpel. Nah, produknya banyak apa saja. Produk komoditi daerah boleh, produk fashion boleh, produk buah, fresh fruit dan lain-lain boleh. Medan tiap hari ada ekspor fresh vegetables ke Singapura pakai udara. Ya, ada lagi yang lain-lainnya banyak. Jadi mana yang berpotensi, jualnya kemana, marketnya mana, belajarnya di digital marketing. Gitu. Anda sangat mumpuni kalau itu, belajarnya mudah kalau Anda. Jadi saya tegaskan lagi adik-adik semuanya. Ekspor itu bukan harus kontainer. Ekspor itu tidak harus besar. Belajar yang kecil. Anda 1 kilo selesai berangkatin. Ada yang beli, berangkatin. Ya, itu harus dilakukan seperti itu. Belajar yang dari kecil. Apapun potensinya. Potensinya apa saja. Asal tidak jualan barang terlarang. Nih, kalau ini UMKM perlu saya sebutkan. Jadi, adik-adik semuanya, program kita adalah UKM 4.0. Ini ada banget sih sebenarnya. Adalah usaha kekinian mahasiswa yang mengintegrasikan dan mentransformasikan data, informasi, komunikasi, digital teknologi dan logistik secara global. Ya. Anda banget ini. Kita eksplor informasi. Oh, tanya Mbak Google, kalimatnya maksud kata-kata seperti itu. Bukan hanya mengeksplorasi atau tanya Mbak Google. Di Google hanya kita bicara Google, belum yang lain. Itu informasinya komplit sekali. Anda menguasai sebelah mananya, ya, menguasai sekedar tanya dijawab di Google, bukan seperti itu lagi. Tapi banyak informasi yang bisa digali lebih detail lagi. Melalui apa? Yaitu tadi melalui digital teknologi yang bisa yang level low, medium dan yang high. Artinya ada yang metode gratisan, ada yang metode yang mudah dieksplor, tapi ada juga metode yang masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana market internasional. Nah, ini perlu belajar nanti. Nanti bisa ditanyakan Mas Doni ini. Nah, di situ akan tahu bagaimana market komoditi A, komoditi B, pemainnya siapa saja, buyernya siapa saja, harganya bagaimana. Anda tinggal mengintegrasikan dan mentransformasikan data, informasi, dan Anda harus mengkomunikasikan melalui digital teknologi dan paham tentang logistik secara global. Karena apa? Semua jualan bisa jual dan harus bisa dibeli. Ya, paham ya? Jadi Anda harus mengarah menjadi UKM 4.0, apapun bidang atau produknya yang Anda buat. Ya. Kemudian metode kita adalah ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik sistem atau logistik simpel. Jadi personal eksportir berkembang menjadi corporate ekspor. Ini yang saya sampaikan. Jadi personal eksportir dulu, jangan corporate dulu. Kalau corporate terlalu modalnya nggak ada. Ya. Kalau personal Anda buat produk kreatif, Anda tahu cara jualannya, Anda bisa transaksinya, Anda dapat duitnya. Itu personal eksportir. Jadi metode yang kita harus terapkan adalah ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel atau sistem. Jadi personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Anda bisa jadi personal eksportir, bisa banget. Tinggal siapkan produknya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah, nah tadi kan sudah kami sampaikan ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel berawal dari personal ekspor berkembang menjadi corporate eksportir. Digital teknologinya apa nih kan? Nih, branding, market analisa. Anda punya produk,
buat yang bagus, yang kualitasnya bagus, ya, di-brandingkan kebagusan Anda, bagusnya produknya. Kelebihannya apa? Ini bisa merubah dari produk yang actual, sebuah produk dirubah menjadi produk yang digital, karena kita masuk aplikasinya adalah digital. Kita nggak bisa produknya gelas ukir kemudian Anda tampilkan ke dalam satu posting, nggak bisa. Tapi dari gelas tadi setelah menjadi produk jadi, dirubah menjadi produk digital menggunakan video dan foto. Ditambahkan deskripsinya, buat naratif yang bagus banget, kemudian tinggal bagaimana jualannya. Kalau sudah menjadi produk digital, tinggal geser promotion dan networkingnya. Sebelumnya kita juga harus menganalisa Anda jualan mau kemana, negara mana, daerah mana, harganya berapa, pakai media. Bisa banget. Gitu. Ini bisa banget. Anda harus belajar lebih detail lagi tentang itu. Apalagi ada jurusan pemasaran, manajemen pemasaran ya. Kemudian juga ada produk ada jurusan terkait hortikultura produk atau apa tadi jurusannya. Nah, ini bisa banget semuanya. Kemudian promotion networknya harus dibuat melalui beberapa networking di sosial media atau portal-portal yang sekiranya bisa mengenalkan siapa Anda sesungguhnya. Masuk di banyak portal dan jangan buat satu, tapi buatnya banyak, buat networking bisa lebih banyak lagi, itu namanya optimasi. Kemudian untuk jualannya dengan dealingnya, ingat ada marketplace. Anda biasa jualan di marketplace, oke. Kemudian kembali lagi jualan di non marketplace, jualan di sosial media, jualan di TikTok misalnya, jualan di FB marketplace juga bisa, jualan di di YouTube juga bisa, jualan di FB juga bisa. Jadi banyak, dan lagi banyak portal-portal yang sekiranya atau platform yang kita bisa masuk untuk jualan. Kenali itu semuanya. Nanti ada waktu banyak, kalau kita ketemu bisa pelatihan dan lain-lainnya, kita akan explore dan Anda harus masuk ke sana sebagai pemain. Kemudian jualan ada SEO, Search Engine Optimization, kita juga ajarkan kalau nanti ada kelasnya. Nah, komunikasinya gimana? Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Hokkien, pakai bahasa Rusia dan bahasa yang lainnya. Ada Google Translate. Manfaatkan. Kalau Anda ingin belajar lebih castisus, boleh, seperti Vicky Naki, boleh, ya cakep-cakep kan itu. Nah itu untuk yang lain. Tapi sekarang bagaimana Anda mengenalkan produk Anda dengan mengkomunikasikan dengan baik, ya, dengan memanfaatkan teknologi, kemudian sudah ada. Yang berikutnya yang paling vital adalah bagaimana payment dan pembayarannya untuk transaksi internasional. Ya, bisa dimanfaatkan, ada beberapa cara, mulai dari Western Union, kemudian ada ada Western Union, ada PayPal, ada TransferWise, kemudian ada MoneyGram, itu bisa semuanya. Kemudian PayPal ini lagi tren, lagi banyak dimanfaatkan di perdagangan internasional. PayPal, Anda bisa punya PayPal, bisa banget asal punya KTP. Oh Pak, harus kartu kredit? Enggak juga. Kita nanti akan ajarkan yang pakai debit card. Dan akunnya atas nama siapa? Atas nama Anda sendiri, bukan atas nama orang lain. Keren kan? Punya PayPal internasional, dapatnya dolar. Wih. Nanti tinggal dikonvers ke ya. Nah, ini yang betul-betul nanti menghasilkan devisa hasil ekspor atau devisa negara melalui Anda semua. Keren ini anak muda banget. Yang bermain di pasar-pasar seperti ini kalau di negara sebelah namanya small medium enterprise, bukan anak muda yang bermain lebih banyak. Tapi memang mereka basicnya adalah international culture gitu. Nah ini tinggal hanya pembiasaan saja. Jadi digital payment Anda bisa punya internasional, bukan atas nama orang lain. Syaratnya ada KTP ya, itu karena memang basicnya harus membuat akun lokal bank, tetapi tidak semua bank lokal udah bisa untuk aplikasi di PayPal. Kalau kartu kredit iya, tapi kalau misalnya mau aplikasi kartu kredit nggak ada yang approve kan gitu. Ini pakai kartu debit, kita pakai kartu debit ya, dan Anda tinggal buka akunnya di salah satu bank yang ada, dua bank yang memang bisa dipakai, dan nanti tinggal aplikasi PayPal-nya dimasukkan. Kalau sudah approve semuanya, Anda udah siap transaksi. Duitnya buat ke Anda semua. Pokoknya karena atas nama akun semua. Atas nama akun Anda, bukan orang lain. Ya, ini digital teknologi yang kita akan terapkan, yang Anda harus menguasai
apapun produknya. Ini anak muda banget. Nah, setelah menguasai digital teknologi, cara jualnya tadi di sana, harus dikuasai dengan cara kirimnya. Cara kirimnya. Medan itu banyak beberapa potensi yang saya lihat di hilir mudik, traffic di kurir, mulai dari tanaman hidup dan komoditi-komoditi yang lain. Nah, nanti bisa tanya sama Pak Boy untuk hal itu. Nah, yang paling mudah adik-adik semuanya, ya. Kalau tadi adalah cara jualan, bagaimana cara kirimnya? Cara kirimnya kita ada 2 kategori. Ya, tadi kan saya sebut ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simpel, berawal dari personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Yang adik-adik lakukan pertama kali yang paling mudah adalah pakai personal eksportir. Personal eksportir atau personal ekspor itu adalah menggunakan jaringan perusahaan jasa titipan atau kurir internasional. Kurir internasional. Kurir internasional itu ya, itu adalah door to door service. Sama halnya Anda kirim secara lokal, secara domestik. Tinggal hanya menyampaikan bahwa isinya apa, nilai produknya apa, karena terkait sama tax duty attention di negara tujuan. Itu aja. Jadi pakai kurir internasional. Berapa biayanya Pak? Bukannya ini mahal dan lain-lainnya. Nggak usah khawatir. Pengiriman yang ada di internasional itu memang mahal kalau dibandingkan sama yang domestik. Tapi jangan salah juga, Anda kirim keluar ke Papua dari Medan juga mahal juga kan. Jadi mahal tidaknya itu related dengan jarak. Wajar kalau jauh mahal, tetapi Anda harus bisa berpikir logis tingkat kondisi kebutuhan market terhadap barang yang Anda punya. Oleh karena itu, biaya pengiriman kadang bukan sebuah masalah karena mereka butuh dan produk Anda mempunyai nilai jual yang bagus. Makanya perhatikan nilai value dari sebuah komoditi. Ya, nilai value dari sebuah komoditi yang Anda jual. Ya. Pakai kurir internasional, door to door service, ya, ditambah dengan barang Anda kirim mau jualan kemana, Anda udah punya press list-nya, tawarkan, masukkan di sana. Jadi nanti akan diajari sama Mas Doni kalau dimasuk di PayPal, masuk di marketplace bagaimana marketplace internasional ya. Kemudian sama yang jualan tidak menggunakan marketplace internasional, bisa. Dan itu Anda bisa lakukan bersama-sama. Tinggal menyesuaikan saja. Ya. Jadi produk Anda yang punya produk bagus-bagus, jual aja 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ya. Contohnya adalah EcoPrint atau tas EcoPrint atau selendang EcoPrint. Ya, scarf itu. Tas EcoPrint di Indonesia, di Jawa harganya sekitar 250.000 per tas atau 300.000. Di pasar internasional atau kemarin yang tim kami udah jual itu harganya 200 US, hampir 3 juta dibayar karena di sana tidak ada EcoPrint gitu. Kemudian handicraft yang dari kayu, ya mungkin pernah dengar tampah harganya 4 juta. Nah itu tim kami juga yang pernah menjual seperti itu. Wastafel kayu, handicraft, lampu duduk, lampu pajang, ya yang punya kerajinan bambu dan lain-lainnya, harga lokal berapa? Harga internasional lain banget. Dan itu nggak perlu nunggu satu kontainer, nggak perlu nunggu banyak, nggak perlu nunggu buyer gitu, dan simple transaksinya. Anda posting, Anda optimasi, ya. Pertama adalah merubah dari actual product menjadi digital product, kemudian Anda posting melalui media-media yang ada dan dioptimasikan, kemudian siapkan harga jual dan harga kirimnya sehingga nanti tinggal menunggu respon dari customer, buyer ada. Tidak hanya jualan dari Sabang Merauke, tidak hanya jualan mungkin Anda di Malaysia, Singapura, Thailand yang dekat dengan Medan. Tidak, Anda bisa jualan ke Rusia, Anda jualan ke belahan bumi dari yang mana saja. Selama Anda tahu harus jual apa dan produk apa dan kemana kalian maksudnya. Tapi harus dianalisa melalui digital. Ya, itu adalah cara logistik simple yang paling mudah. Door to door service. Bagaimana pelaporan kepada dalam sistem kepabeanan atau bea cukai? Di dalam perusahaan jasa titipan atau kurir internasional itu sudah dikerjakan. Artinya Anda hanya menyiapkan produk, keterangan produk, nilai produk, bungkus dengan baik. Ya,
Kemudian semua ketentuan akan diselesaikan oleh perusahaan jasa titipan melalui dokumen pelaporan kepada Bea Cukai yang namanya PKBE, Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor. Anda nggak usah ribet-ribet, hanya siapkan barangnya, kemudian Anda packing dengan bagus, komunikasikan dengan perusahaan kurirnya, bisa atau tidaknya. Kalau memang sudah bisa, otomatis sampai di negara tujuan. Kalaupun ada duty tax dan lainnya, tinggal diinformasikan. Di sini saya tulis maksimal value 150 US dollar. Ini adalah antisipasi mungkin negara tersebut mengenakan tax. Karena beda masing-masing negara itu mempunyai perbedaan biaya bea masuk pada sebuah komoditi, terutama untuk kurir. Di Indonesia ekstrim. Indonesia berapa? 3 US dollar atau 50.000. Barang yang masuk ke Indonesia nilainya kurang dari 50.000 tidak dikenakan duty tax. Tetapi kalau lebih dari 50.000 nih 3 US dollar, ya, kecil banget itu dikenakan duty tax, dikenakan bea masuk sesuai dengan komoditinya, sesuai dengan produk. Di beberapa negara ada batasannya yang 100 US dollar, 75 US dollar, ada 200 dollar, masing-masing punya batasan. Ya, jadi kita tulis 150 US dollar. Ini mengantisipasi kalau misalnya dikenakan tax tidak terlalu. Kemudian kalau Anda sudah menguasai namanya logistik simple, yang pengiriman seperti ini, barangnya, Pak, ini udah berkembang nih, repeat ordernya udah 100 kilo, 500 kilo, 1 ton, dan lain-lainnya. Bagaimana itu? Harus upgrade ke international cargo. Bagaimana caranya? Nanti saya jelaskan berikutnya. Jadi ini udah masuk kategori corporate shipment atau corporate export. Harus berbadan usaha. Paling kecil adalah IUMK, izin usaha mikro kecil. Ini adalah badan usaha perorangan. Anda bisa punya? Bisa. Gampang prosesnya? Gampang banget. Masuk di OSS, portalnya OSS, Anda masukkan aplikasi, masukkan isi form yang ada di sana semuanya. Siapkan nama usaha dan jenis usaha. Nama usaha dan jenis usaha. Kalau memang belum paham, bisa konsultasi dengan klinik ekspor di Bea Cukai atau dengan dinas perizinan di kota kabupaten masing-masing. Ya, IUMK, izin usaha mikro kecil. IUMK ini bisa untuk ekspor dari yang 1 kilo. Kalau misalnya 1 kilo yang di atas ini, banyak kan tidak menggunakan IUMK. Banyak kan tidak menggunakan istilahnya perizinan apa saja. Ya, ini dianggap sebagai barang pribadi, ini yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan kalau udah logistik sistem internasional kargo, ya ini udah kategorinya kargo yang tidak bisa diterima di kurir. Yang tidak bisa diterima kurir itu barangnya banyak, barangnya besar, kayak seperti itu. Itu masuknya adalah di kargo. Tahu bedanya ya? Kalau kurir adalah barangnya satuan sampai 30 kilo, door to door service, ya ukurannya kartonan, barangnya satuan seperti ini. Kemudian kalau di kargo sudah tidak bisa diterima di kurir, harus masuk di kargo. Di kargo wajib berbadan usaha. Kalau yang personal eksportir, yang pakai kurir tidak perlu. Tetapi kalau yang kargo wajib. Paling kecil badan usahanya adalah IUMK. Anda mau buat CV boleh, PT boleh, koperasi boleh, BUMDes boleh. Tapi paling mudah adalah perorangan IUMK. Mau ekspor saja, dan ekspor ini bisa 1 kontainer, 2 kontainer, tidak ada masalah. Bisa. Nanti ada batasannya. Nah, batasannya di mana dalam nilai value transaksinya. Tetapi gunakan dulu yang belajar yang kecil-kecil, nanti baru berkembang gede. Kalau memang sudah continue, ya Anda harus berkomersial bisnis, lebih profesional, harus berbadan hukum lebih, bukan perorangan lagi, tapi badan hukum yang korporat. Nah, udah, kalau kargo ini adalah sifatnya adalah door to port. Kalau yang kurir adalah door to door. Dari rumah Anda diambil, ada drop di satu kontainer, di satu kurir internasional, dikirim sampai ke alamat yang tertera. Sedangkan kalau yang kargo, hanya pengirimannya adalah door to port atau port to port, hanya sampai airport seaport negara tujuan. Kenapa? Karena diperlukan izin masuk untuk komoditi tersebut oleh buyer yang di sana. Dan itu bukan
itu bukan wewenang kita semuanya. Itu ranahnya adalah ranah pembeli atau ranah buyer, ya. Gitu. Jadi kalau pakai kargo door to door, batasannya barangnya tanpa batas, tanpa batas. Oke. Jadi itu bedanya. Kalau logistik paling mudah pakai kurir, kalau sudah mulai berkembang pakai kargo. Oke. Ini adalah contoh izin usaha IUMK, izin usaha mikro kecil. Anda bisa, jika Anda sudah punya KTP, daftarkan Anda NPWP-nya, Anda bisa register memiliki izin usaha dan siapkan nama usaha, ya, nama usaha, nama pemilik usaha, dan jenis usaha atau KBLI. Ini nanti kalau misalnya belum paham, bisa konsultasikan ke Dinas Perizinan atau ke Bea Cukai di klinik ekspor. Nanti boleh tanya sama Pak Boy juga. Oke, dari sini IUMK, nih bisa banget. Coba Anda terapkan, ya. Kemudian setelah IUMK Anda miliki, berikutnya dalam proses yang sama adalah memiliki nomor induk berusaha. NIB ini adalah gantinya SIU, ya, NIB. Tinggal NIB-nya kalau bermain di internasional harus NIB ekspor atau NIB impor atau NIB industri, yang lainnya sifatnya internasional. Tinggal klik akses kepabeanan ekspor. Kalau tidak diklik akses kepabeanan, munculnya tidak ekspor, tidak impor, dan lainnya otomatis menjadi NIB perdagangan biasa atau NIB yang berlaku di lokal. Tetapi kalau mau internasional harus ada akses kepabeanan. Tinggal pilih di sana nanti. Automatically nama usaha Anda, nama Anda di IUMK, di NIB ini akan terdaftar di dalam sistem kepabeanan, sehingga saat eksportasi Anda bisa direct ke sistemnya kepabeanan, sistem yang Bea Cukai melalui PIB, pemberitahuan ekspor barang. Tuh, ini udah jadi eksportir yang lebih gede nih kan gitu. Ini aja Anda bisa banget. Anda punya KTP kan? Anda yang 17 tahun ke atas kan? Ya pasti. Anda kuliah kan udah 17 tahun ke atas. Coba terapkan. Oke, kemudian berikutnya ini adalah flow mekanisme untuk yang personal eksportir. Coba perhatikan. UKM personal eksportir jualannya melalui digital teknologi, ketemunya personal buyer karena barangnya satu kan, end user direct dikirim melalui kurir internasional. 30 kg per shipment, semua regulasi dilaksanakan oleh International Courier atau PJP. Anda nggak ribet-ribet, bisa dilaporkan single PIB oleh pengirim. Ini boleh. Misalnya single PIB itu pelaporan dari yang punya IUMK, ya, NIB ekspor bisa melakukan langsung pecah dokumen dari yang perusahaan jasa titipan, tapi langsung melaporan ke Bea Cukai bisa. Tetapi tidak semua perusahaan jasa titipan bisa melakukan itu, hanya tertentu. Ya, ini UKM personal eksportir barangnya ini. Apakah harus pakai dokumen dan lain? Enggak. Siapkan saja produknya, ada yang beli, selama itu bukan larangan batasan, Anda sudah jadi eksportir. Nggak usah pakai izin yang macam-macam, enggak juga. Anda punya produk makanan, produk minuman, selama itu tidak menyalahi ketentuan negara asal dan negara tujuan dan pengangkut, selesai sudah. Ini banyak pelaku teman-teman yang pemain kopi herbal, kopi yang jualnya satuan, yang kiriman pribadi, perusahaan kirim mengakomodasi. Kemudian ada dari Medan, ada yang namanya tanaman hidup, saya nggak tahu nama bunganya itu. Diselesaikan juga tentang terkait sama pelaporan ke karantina. Oleh siapa yang melaporkan perusahaan pengirimannya? Selesai. Tidak perlu izin macam-macam. Ini adalah step awal jadi personal eksportir atau step awal menjadi eksportir. Paling mudah, Anda bisa lakukan itu. Nah, ini adalah pembanding antara yang personal eksportir dengan corporate eksportir. Ini coba diperhatikan. UKM eksportir jualannya dua-duanya pakai digital teknologi, ya. Kalau personal eksportir jatuhnya adalah B2C. Kurirnya kirimnya pakai kurir, ketemunya personal buyer. Kalau yang corporate, yang corporate harus berbadan hukum, berbadan usaha, namanya IUMK. Ini adalah perorangan yang sudah saya jelaskan tadi, NIB ekspor. Bisa CV di badan koperasi, BUMDes, PT. Yang penting adalah ber-NIB ekspor. Koperasi mahasiswa bisa. Tinggal cek nanti KBLI-nya apa. KBLI-nya apa. Kalau memang KBLI-nya terkait sama perdagangan internasional, bisa, Pak. Anda mau terapkan, coba diskusikan dengan kampus Anda sehingga menjadi laboratorium untuk ekspor.
ya itu. Kemudian setelah itu, setelah ini izin ekspor komoditi terbatas jika komoditi tersebut adalah komoditi batasan. Ya, komoditi batasan ini kalau yang di personal tidak banyak batasannya, tapi kalau yang di corporate beberapa komoditi masuk batasan seperti kopi, green bean dan lain-lainnya, ya itu ada batasannya, ada ekspor terdaftar kopi. Tapi banyak komoditi yang memang tidak ada batasannya, bebas kita perjualkan. Bagaimana ngeceknya? Bisa dicatat, buka di INSW, Indonesia National Single Window. Cari HS code-nya, saya lupa nggak saya masuk. Jadi cari HS code-nya. HS code itu Harmonized System Code, itu adalah kode internasional terhadap komoditi. Ya, dari situ akan muncul regulasi-regulasi terhadap komoditi tersebut sesuai dengan HS-nya. Masing-masing komoditi beda HS. Ada ribuan HS. Ada ribuan HS di sana. Tinggal pilih di sana sesuai komoditinya apa, handicraftnya apa, dan namanya nanti cek. Kalau di situ tidak ada ketentuan khusus, berangkat. Selesai. Gitu. Kalau kayu ada namanya SVLK. SVLK itu sertifikasi verifikasi untuk perkayaan. Ya, untuk perkayaan itu yang melakukan dari Kementerian Kehutanan. Ya, nah seperti itu ada batasannya. Nggak bisa asal ekspor kayu, tidak bisa. Rotan juga nggak bisa rotan mentah ekspor. Yang bisa rotan jadi. Kayu juga harus kayu jadi. Beda kan, kayu yang sudah jadi furniture dan yang lain-lainnya dengan kayu yang kayu gelondongan tidak bisa ekspor. Nah nanti ada SVLK. Itu adalah komoditi-komoditi khusus yang dibatasi. Tetapi banyak yang lain lagi, banyak yang bisa dikembangkan produk-produknya. Nah, kemudian bagaimana cara ekspornya? Kalau yang tadi menggunakan kurir, untuk yang corporate menggunakan PPJK atau Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan, freight forwarder. Ya, di sana akan diurus namanya packing list, commercial invoice, surat keterangan asal atau COO, kemudian ada lembar surveyor atau apa yang diperlukan oleh buyer, kemudian sertifikat temuan, termasuk karantina dan lain-lain. Nah ini yang menyelesaikan siapa? PPJK dan freight forwarder. Tinggal nanti ditanyakan tarifnya dan gitu. Mau cari perusahaan PPJK atau jasa pengiriman internasional freight forwarder untuk yang corporate, tinggal browsing aja atau bisa menghubungi teman-teman Alfi yang ada di Medan dan lainnya. Yang nanti informasi seperti ini Pak Boy bisa dibuat presentasi. Ketemunya kalau yang kargo itu adalah corporate buyer. Beda, yang di atas adalah personal buyer, ada corporate buyer. Ya, beda ya. Ini personal. Ini personalnya adalah corporate. Ini yang satuan pakai kurir, yang bawah udah pakai kargo, yang tidak bisa pakai kurir lain. Berikutnya, ini adalah kelompok regulasi yang harus kita pahami untuk yang corporate. Ya. Regulasi negara asal, regulasi pengirim eksportir Anda berbadan hukum berbadan usaha minimal yang saya jelaskan tadi UMK, ber-NIB ekspor. Komoditi selama ada komoditi batasan yang tertera dalam HS tertentu, itu memang harus ada izinnya. Kalau tidak ada perlu izin tambahan, persetujuan ekspornya selesai, berangkatin saja. Kerjasama antar negara, ada beberapa negara yang sudah punya kesepakatan bebas biaya masuk untuk komoditi yang sudah memulai kerjasama, seperti di ASEAN, itu udah tidak dikenakan biaya masuk sesama negara ASEAN. Regulasi transaksi, kalau yang pakai personal eksportir paling banyak memanfaatkan PayPal, Western Union, kemudian TransferWise dan MoneyGram. Itu. Kemudian itu untuk yang personal eksportir. Sedangkan yang corporate familiar sekali dengan LC, letter of credit. Nah itu. Ini harus kita kuasai. Kemudian regulasi berikutnya kelompoknya adalah terkait sama regulasi pengangkut dan pengirim, regulasi kepabeanan, cara kirimnya, pelaporan kepabeanan, PPJK modelnya bagaimana, caranya, pengangkutannya bagaimana, kontainernya bagaimana, ini bisa. Regulasi kemasan kirim terkait sama komoditi tertentu kita harus paham kemasan kirimnya yang menggunakan udara bagaimana, menggunakan laut bagaimana, ya ukuran dimensinya berapa, dan barang itu DG atau tidak, atau general cargo atau perishable, kita harus paham. Perishable itu untuk barang yang udah busuk, udah rusak. Regulasi transportasi alat angkut, kita harus paham juga bagaimana aturan yang menggunakan pesawat udara. Terakhir-terakhir ini banyak arang kelapa yang tidak bisa ekspor karena memang batasan dan larangan dari perusahaan pelayaran. Sekarang muncul
arang batok kelapa diekspor menggunakan river container. Nah, karena arang kelapa itu punya sifat namanya self-heating. Dan itu kategorinya adalah dangerous good, barang berbahaya. Padahal potensi arang kelapa di Indonesia banyak sekali. Nah, sekarang udah dirilis oleh beberapa pelayaran, ya, dikirimnya menggunakan river container. River container itu kontainer yang berpending. Kemudian itu adalah regulasi keamanan dan keselamatan kirim, gitu. Sehingga kita harus tahu untuk bagaimana proses regulasi keamanan dan keselamatan kirim. Berikutnya adalah regulasi negara tujuan. Regulasi negara tujuan, ya, regulasi penerima, importir, dan regulasi komoditi dan kepabeanan. Kita akan konfirmasi atau Anda konfirmasi dengan buyer di sana. Kenapa? Yang paling paham, yang tahu persis tentang regulasi di negara sana adalah buyer Anda. Maka oleh karena itu harus dikomunikasikan dan dikonfirmasikan sehingga ada sertifikasi atau hal-hal yang lain yang harus dilengkapi di negara asal. Ini harus dikomunikasikan. Jangan sampai produknya tidak diekspor, diberangkatin sampai di negara di hold karena memang tidak ada komunikasi atau ada hal-hal yang tidak terpenuhi. Wah, ini jadi costing, jadi biaya. Jadi hal ini di bawahnya, hal di atas berlaku untuk corporate eksportir, sulit diterapkan untuk UKM eksportir. Nah, kalau yang corporate ini memang levelnya sudah FA, yang corporate. Maka oleh karena itu kita belajar untuk yang perorangan tersebut, yang personal terlebih dahulu. Oke? Nah, adik-adik semuanya, jualannya kemana sih? Jualannya ke siapa sih? Kalau Anda sudah menguasai digital teknologi, kita akan tahu target-target market yang kita akan tembak. Nih, yang paling gampang dianalisa, kita jualan produk Anda, produk UMKM, produk UKM. Pertama adalah diaspora market. Ini bisa. Diaspora market adalah orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Yang tinggal di luar negeri. Ada diplomat, ada kawan-kawan kita yang belajar, dan ada yang pekerja migran. Ini banyak nih, banyak. Dan ini pasti kebutuhan tentang makanan, kebutuhan tentang fashion, kebutuhan yang lainnya, mereka tertarik. Perlu diketahui seperti Hong Kong. Hong Kong ini banyak sekali orang Indonesia pekerja migran di sana. Kebutuhan yang disupport dari Jawa ke sana luar biasa banget, ya. Gitu. Jadi ini diaspora market. Kemudian masyarakat internasional yang memiliki hubungan sosial budaya Indonesia. Pernah tinggal di Indonesia, istri atau suaminya orang Indonesia, ya, pernah dinas seperti Obama, Presiden Amerika yang dulu pernah tinggal di Indonesia. Beliau pernah meminta, beliau punya koleksi batik dari Indonesia dan pernah meminta pengrajin batik wangi, batiknya harum, ya, dari Madura, hadir dan diterbangkan ke Amerika, US, waktu beliau masih jadi presiden. Ini luar biasa. Ini dan kebutuhan untuk produk-produk seperti itu masih kontinu berkelanjutan, apalagi batik menjadi salah satu produk Indonesia, warisan budaya Indonesia yang diakui di PBB, di UN. Oleh karena itu bukan hanya batik, produk-produk yang lain berpotensi banget, berpotensi banget. Dan kemudian ada masyarakat umum Indonesia memerlukan produk Indonesia, banyak produk hasil alam seperti yang cerita tadi lada. Ya, ada vanili, ada kopi, ada produk mineral yang lain. Kemudian kalau di Sumatera itu ada kayu manis. So, kayu manis itu potensi produknya produk ekspor semuanya. Gitu. Dan itu adalah kebutuhan dari market internasional. Dan banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Dan produk-produk kreatif, produk fashion, produk itu masih pasarnya sangat-sangat luas. Hanya tinggal bagaimana kita mengenalkan, bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita mempengaruhi mereka untuk membeli produk, bagaimana kita mengoptimasi produk-produk yang sudah kita jadikan sebuah digital produk untuk kita lebih sounding kemana-mana. Nah, kemudian pasti nanya, apa sih Pak yang bisa diekspor, kan gitu? Produk yang bisa diekspor untuk personal eksportir, yang B2C konsepnya ada, apa saja asal ada yang beli dan bisa dikirim, bukan? Simple. Apa saja asal ada yang beli dan bisa dikirim. Intinya kan hanya bisa dijual, kan? Dan ada yang membelinya, selama bukan barang larangan. Dan yang penyelesaiannya kan, yang menyelesaikan adalah perusahaan kurirnya untuk kirimannya.
Sedangkan untuk produk UKM yang bisa diekspor untuk corporate eksportir B2B, apa saja asal sesuai permintaan pasar yang memenuhi 3 ketentuan. Regulasi negara asal, pengirim, dan negara tujuan yang saya sampaikan tadi. Nih, ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita jadi eksportir. Mudah banget. Sebenarnya produk kita sekarang tidak ada semua. Tinggal Anda mau bermain di komoditi apa. Anda bekerja sama dengan produsen apa. Anda memanfaatkan link yang bagaimana. Karena di Indonesia ini sudah hampir semuanya memiliki jaringan. Pemerintah sudah menyelesaikan hampir 90% wilayah Indonesia yang memiliki populasi penduduk sudah memiliki jaringan ya, dengan Kominfo punya program namanya Bakti Telkom. Bakti Telkom itu adalah menyelesaikan daerah-daerah 3D, desa tertinggal, terluar terisolasi, itu tercover dengan jaringan internet. Ya, ini hampir semuanya. Kalau sudah semuanya bisa tercover dengan ini, otomatis infrastruktur sudah selesai. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur. Ya. Kemudian kelompok digital. Perlunya kelompok digital seperti Anda ini yang harus mendampingi, yang harus bermain aktif, ya, untuk mengenalkan produk-produk Indonesia di pasar yang lebih luas. Bukan siapa-siapa, Andalah duta ekonominya, Andalah yang berperan aktif. Nggak usah kemana-mana, tapi Anda bermain secara global. Ya, coba lihat digital atau milenial ada di negara tertentu yang aktif dalam memanfaatkan digital teknologi dalam mengenalkan negaranya dan produk-produk nasionalnya. Anak muda semua, yang hacker pun juga anak muda. Tetapi itu tinggal kita memanfaatkan hal untuk yang lebih bermanfaat. Kargo logistik center ini hanya sekedar knowledge, bukan sekedar knowledge. Ini adalah wajib kita ketahui, bukan hanya sekedar knowledge, tetapi kita harus paham bagaimana mekanisme pengirimannya tadi. Pengiriman yang menggunakan yang kecil-kecil menggunakan kurir, sifatnya door to door. Tapi kalau sudah tidak menggunakan kurir, harus menggunakan kargo. Yang kurir nggak pakai dukungan apa-apa, ya kargo harus berdukungan. Nah, itu. Nah, kemudian tinggal Anda kalau sudah siap dengan yang kurir dan berbadan hukum, tinggal siapkan IUMK, koperasi, BUMDes, PT dan lainnya, ya badan usaha lokal untuk asal ber-NIB ekspor, berizin untuk komoditi tertentu misalnya, untuk produk-produk perikanan itu perlu izin komoditi. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan sebagai badan usaha ekspor. Nanti munculnya ekspor ini adalah medan. Selama ini yang terjadi ekspor itu biasanya nih izin ekspornya pakai orang lain, produknya. Jadi hanya teman-teman UKM atau UMKM dan lainnya hanya supplier kepada mereka. Dan yang ekspor mereka. Dan sekarang kita arahkan untuk membuat badan usaha adalah sesuai dengan kota dan produk-produk asal yang ada. Kopi Medan munculnya Kopi Medan Mandailing. Misalnya Kopi Medan Karo ya gitu. Kopi Medan Karo atau Kopi Medan yang mana lagi? Kopi Aceh atau apa? Selama ini yang bilang Kopi Aceh tapi ekspornya orang Jakarta. Ya, selama itu terjadi sehingga dapatnya apa? Nggak ada, hanya dapat nama doang dan kopi Acehnya dibeli lokal, harga lokal, tidak mendapat nilai ekonomi yang signifikan. Ini yang kita harus selesaikan secara baik di saat seperti ini. Peran Anda lah yang kita akan. Jadi adik-adik semuanya, pada kesempatan ini kita harus merubah mindset kita bagaimana kita menduniakan produk Indonesia dengan menjadi UKM eksportir, milenial eksportir, petani eksportir, nelayan eksportir, pengrajin eksportir, digital eksportir, karena banyak loh digital yang importir. Nah ini ya, desa eksportir, masyarakat eksportir, bangsa eksportir. Globalkan produk Indonesia untuk menjadi bangsa ekonomi global. Ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan UKM usaha kekinian mahasiswa, ya usaha kekinian milenial bisa mendunia oleh Anda sendiri menjadi eksportir dari ekspor yang paling mudah dari personal ekspor. Saya akhiri, mohon maaf kurang lebihnya, semoga bermanfaat dan kita tetap bisa komunikasi lebih lanjut.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih Pak Iko atas pemaparan materinya yang sangat baik ya, sangat bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya kita udah ada lihat nih, ada pertanyaan dari teman kita. Mungkin Pak Iko bisa langsung jawab ya. Kita punya pertanyaan dari Angelica Pasaribu. Selamat siang Pak, saya ingin bertanya, apa perbedaan dari UKM mendunia ini dengan bisa ekspor? Silakan Pak. Maaf Pak, masih mute. Oke, maaf. Jadi gini, kalau kami mengajarkan Anda jadi real eksportir, bukan hanya sekedar bisa ekspor. Kalau hanya jualan ekspor banyak yang bisa, tapi hanya jadi supplier. Di sini kami ajarkan Anda semua menjadi real eksportir. Kami bukan maklar, kami bukan McLaren ya, bukan broker, bukan orang tengah. Jadi siapa yang bermain? Anda sendiri. Kami ingin semua, kami ingin banyak cetak eksportir, kami ingin ekonomi ini betul-betul menjadi, Anda menjadi pelaku. Kalau Anda mau goal, ya harus jadi pemain, jangan jadi pengembira. Saya nggak tahu programnya bisa ekspor apa, tapi yang jelas kalau di kami adalah betul-betul menyetak Anda menjadi real eksportir, menjadi pelaku, ya. Jadi yang trading Anda, yang pinter Anda, yang menguasai market Anda, yang berkembang Anda, bukan kami. Kami hanya men-sharingkan bagaimana pengalaman kami bonek ya, bonek experience untuk Anda semuanya. Kuncinya dua, menguasai cara jualan dan menguasai cara kirim. Yang jual Anda, yang kirim Anda, bukan orang lain. Dan Anda menjadi real eksportir. Dari personal eksportir berkembang menjadi corporate eksportir. Itu ya. Oke, terima kasih Pak atas menjawab pertanyaan dari Angelica. Baiklah, selanjutnya tanpa berlama-lama lagi karena kita juga ada keterbatasan waktu, kita langsung undang saja pembicara kedua yaitu Pak Doni. Pak Doni, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya tolong dibuka itu ya, mic sama di unmute Mas. Masih mute Pak Dodi. Oke. Oke, terima kasih sudah dibuka. Selamat sore semuanya. Selamat sore, ada Pak Iko, ada Pak Boy, ada Mbak Putri as moderator. Saya melanjutkan ya. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iko tadi. Saya coba share screen dulu. Oke, sudah bisa lihat layar saya ya. Oke, saya akan melanjutkan yang sudah disampaikan Mas Iko tadi. Kita sudah dibuka mindsetnya bahwa ekspor itu mudah gitu ya. Kalau saya punya pertanyaan ke teman-teman mahasiswa semua, do you want to sell product to foreign countries gitu kan? Apakah Anda pengen menjual produk-produk dari Medan ini, produk-produk Anda ini menuju ke negara seluruh dunia? Jawabannya pasti sebagian besar bilangnya iya gitu ya. Cuman bagaimana caranya gitu kan? Bagaimana caranya? Kalau tadi sudah dibahas sekilas sama Mas Iko gitu kan. Sekarang saya akan melanjutkan sesi tadi. Nah, kalau selama ini teman-teman sudah tahu ya, barang-barang impor itu bisa retail gitu ya, bisa retail masuk ke Indonesia gitu kan. Kenapa kita produk-produk kita itu tidak kita coba juga untuk menjual secara retail gitu? Harusnya bisa.
Kenapa? Karena produk-produk yang memenuhi pasar sekarang kita yang ada sekarang ini adalah produk-produk impor gitu kan. Nah, kita coba nih counterback bagaimana produk-produk lokal kita itu bisa go global. Jadi kalau ada yang gregetan bertanya, are you ready to export gitu kan? Jawabannya yes, I am ready gitu harusnya. Kenapa? Karena teman-teman sudah dipaparkan nih sama Mas Iko tadi bagaimana kemudahan melakukan eksportasi itu. Kenapa? Karena kita akan bahas ekspor mudah berbasis digital teknologi dan logistik simple. Jadi satu rangkaian ekspor itu kalau kita ngomong dari hulu ke hilirnya, ketika sudah ada produk, maka tinggal melanjutkan bagaimana how to sell the product, bagaimana transaksi yang akan dijalankan, sampai bagaimana cara berkirimnya. Ketika itu sudah Anda kuasai semua dengan cara termudahnya di era digital ini, maka Anda bisa lakukan untuk ekspor perdananya dari Anda sendiri. Gitu ya pembukaannya. Perkenalkan, saya dengan Doni Anur, ada kontak saya di sana. Sekilas tentang saya sudah menjalankan personal eksportir, jadi mulai melakukan kegiatan eksportasi ini dari skala terkecil dari 1 kg sampai dengan 10 kg, 100 kg, bahkan sampai dengan kontainer gitu kan. Itu sudah kita jalankan ya, ternyata seru nih. Kalau kita sudah bisa mendapatkan dolar itu rasanya seru gitu kan. Hidup di Indonesia tapi punya penghasilan dolar. Nah, keren kan gitu kan. Apalagi Anda masih mahasiswa gitu kan. Lah, karena keseruan tadi akhirnya 2020 kemarin saya sama Mas Iko akhirnya kita jadi satu, kita punya visi dan misi yang sama, kita create UKM dunia nih. Kita sebar luaskan bagaimana kemudahan ini bisa Anda jalankan, salah satunya ketemu di sore ini. Gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah seperti ini, kita berkunjung kemanapun yang regulator, ke akademisi, ke teman-teman mahasiswa seperti ini, kita bangkitkan nih semangatnya. Yuk kita lawan dong impor yang selama ini merajai produk-produknya di pasar kita, harus kita counterback gitu kan, dengan ekspor mudah pula gitu kan. Nah, kalau zaman dulu teman-teman ngomong ekspor itu zaman old, orang-orang zaman old gitu ya, ekspor itu ngomongnya dunia lain, mimpi terlalu jauh sama susah ya, itu tapi dulu. Kalau kita ngomongnya new mind, sudah berbeda lagi konsepnya. Kenapa? Karena ekspor itu mudah ya. Saya akan berulang kali tekankan bahwa kita rubah mindset dulu bahwa ekspor itu mudah. Kalau kita sudah ngomongnya mudah, maka akan terbuka tuh kemudahan-kemudahannya di mana ya. Kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi ekspor di era 4.0 ini adalah satu, pastikan ada produk unggulan yang akan kita kerjakan ya. Sudah ada produk unggulan, maka kita lakukan nih riset data NTE atau riset data negara tujuan ekspor, di mana Anda sudah bisa mengetahui nih produk saya ini dibutuhkan di negara mana, di kota mana, sampai ke negara sampai ke mereka masuk menggunakan kata kunci apa, ada tahu, semuanya sudah ada di riset ya. Based on data semuanya bisa dicari. Oke, kalau sudah dapat datanya, maka kita tinggal siapkan nih amunisi jualannya ya. Amunisi penjualannya itu berupa apa? Berupa digital ya. Karena kita nggak ketemu sama orangnya, kita ketemunya dengan jarak jauh, otomatis kita bisa menggambarkan deskripsi produk kita ya, ketika mereka memutuskan untuk membeli ya. Terus kalau sudah ada amunisinya, berarti kita sudah punya peluru nih. Apa yang kita lakukan? Peluru itu kita tembakkan dengan apa? Dengan digital selling optimization. Kalau sudah ada digital selling optimization, Anda sudah melakukan penjualan, maka akan ada transaksi di sana ya. Transaksinya nanti sudah lewat Anda sendiri ya. Lalu yang terakhir, ketika sudah dibayar lunas barang yang dibeli tadi, otomatis Anda membutuhkan logistik untuk mengirimkan barang sampai dengan ke negara tujuan. Nah, kemudahan-kemudahan itu di sini. Kalau kita sudah bahas di sini dari A to Z-nya ya, itu maka kita kupas lagi nih di part mana Anda bisa lakukan. Saya rasa semuanya Anda bisa lakukan. Kenapa? Karena seperti ini kemudahannya. Sudah ada produk, kita riset datanya, kita siapkan amunisinya, lalu kita lakukan penjualan, kita transaksi sampai dengan proses berkirimnya. Ya, sudah jadi satu rangkaian hulu ke hilir lengkap. Jadi siklus produk itu ketika kita melakukan penjualan sudah kita lampaui semuanya. Nah, dari sana kita akan bahas satu persatu nih. Produk gitu kan. Produk sebelum Anda melakukan aktivitas ekspor mudah ini, pastikan satu, capacity-nya oke. Ya, sustainability-nya oke, quality-nya oke. Capacity, sustainability ya, kelangsungan kapasitas dari produk sama kelangsungan produksi untuk produk itu Anda bisa tentukan dulu nih. Jangan sampai ketika nanti Anda sudah tawarkan, sudah ada repeat ordernya gede, ternyata nggak lanjut nih produksinya gitu kan.
Nah, kualitasnya juga dipastikan. Kualitasnya Anda cek sedemikian rupa sehingga banyak produk-produk kita itu yang sudah sangat bagus kualitasnya yang ada di pasaran, ya. Jadi ketika kita mau memutuskan untuk melakukan eksportasi mudah ini, pastikan capacity, sustainability, quality-nya oke dari produk itu, ya. Nah, kalau kita ngomong produk, mahasiswa banyak yang nggak punya produk, pastinya gitu kan. Nah, produk sendiri saya pastikan Anda tidak akan kesulitan mencari produk di Indonesia. Kenapa? Karena produk itu kalau Anda produsen, Anda bisa punya produk sendiri. Tapi kalau Anda bukan produsen, coba deh tengok kanan kiri Anda, sekitar Anda. Itu ada produk teman Anda, ada produk tetangga Anda, ya, ada produk UMKM di sekitar kita yang Anda bisa jual. Ya. Kalau yang paling parah lagi, kebangetan lagi, sudah nggak punya produk, nggak punya teman, nggak punya tetangga gitu kan, ada produk di toko, ya, ada produk umum yang dari pasaran yang Anda bisa lakukan penjualan. Nah, itu yang kita sebut sebagai produk kita. Jadi nggak ada alasan lagi ketika saya mau mencoba belajar menjadi eksportir muda gitu kan, saya nggak punya produk. Kenapa? Karena kita ada produk itu macam-macam, ada produk kita sendiri, ada produk teman atau tetangga, ada produk umum yang dari pasaran. Itulah produk kita, ya. Contoh paling gampang seperti ini. Produk-produk ini UMKM banget gitu ya. Teman-teman pasti sudah pada tahu gitu kan. Di sekitaran kita banyak banget gitu lah. Produk-produk ini ya, kalau kita bilang dikemas dengan 100 gram saja gitu kan, di pasaran kita berapa sih ngejualnya? Paling 10.000 gitu kan. Saya dapat dari produsen itu 7.500. Kalau kita jual di pasar lokal, kita ngejualnya 10.000. Tetapi kalau kita pindahkan sedikit aja peta kita, bergeser ke negara tetangga, maka kita bisa ngejual sampai dengan 5 Singapura dolar. Artinya apa? Kalau kita ngomong jualan sampai dengan 5 Singapura dolar, sudah berapa kali lipat dari harga pokok produksi atau harga kita pulangkan barang itu, ya. Hanya dengan memindahkan penjualan kita ke negara tetangga, gitu, ya. Contoh produk-produk simpel, produk-produk ini banyak sekali di Indonesia, ya. Produk-produk yang ada di tempat-tempat wisata, di produsen, gitu kan. Kalau di Medan itu banyak sekali produk-produk yang bisa Anda cek di sini ya. Ada tas seperti ini. Bahkan kita bisa ngejualnya bukan hanya ke negara tetangga aja, kita bisa ngejual sampai ke Eropa, ke Amerika, gitu kan. Banyak nih. Kalau kita ke tempat wisata kayak kalau di Medan mana ya, ke Brastagi gitu kan, atau ke Danau Toba gitu kan, itu banyak tuh produk-produk yang kalau Anda bukan produsen, ya. Produk seperti ini kalau kita bisa ngejual sampai dengan ke negara-negara Eropa dan Amerika, harganya sudah bisa berkali lipat dari harga yang ada di sini, ya. Anda sudah mulai tahu dashboard apa itu, nanti kita akan bahas, ya. Nah, ini kalau produk-produk umum yang ada di pasaran ya, produk-produk seperti ini itu di pasar kita hanya satu piece-nya ada 2.500 nih, gitu kan. Ketika kita bisa kemas dengan baik dan benar, kita bisa ngejualnya ke pasaran internasional, di sana kita bisa ngejual sampai dengan 1 juta, ya. Produk-produk seperti ini yang kita bilang remeh-temeh di sini, gitu kan. Tetapi ternyata pengiriman dari produk-produk seperti ini itu hampir tidak pernah kosong, gitu kan, ya. Jadi negara-negara kalau pasar tadi yang dituju mana aja sudah jelaskan Mas Iko. Kalau saya sebutkan bocoran negaranya, negara-negara yang tidak pernah kosongan untuk pengiriman tiap hari itu ada Taiwan, ada Malaysia, ada Singapura, ada Hong Kong. Produknya apa? Kosmetik, herbal, makanan, sama fashion. Nah, produk-produk art seperti ini ada pasar khusus marketplace internasional. Anda bisa ngejual sampai dengan puluhan bahkan ratusan USD. Ini bukan Singapura dolar lagi, tapi kita ngomong adalah USD. Ya, keren kan? Nah, kalau kemarin di media sempat rame ada tampah dijual sampai dengan harga 4 juta gitu kan. Itu salah satu pelakunya adalah tim-tim kita juga gitu kan. Dan kita sudah menjalankan itu lama. Cuman media taunya baru kemarin gitu kan. Nah, produk nggak ada masalah ya. Produk nggak ada masalah. Kenapa? Karena Anda sudah bisa mencari produk-produk itu ada di seputaran Anda, ada di sekitaran Anda gitu kan. Jadi Anda bisa lakukan hal itu gitu kan. Terus kalau sudah ada produknya, berarti kita lanjut ke next step-nya adalah apa? Kita akan riset data negara tujuan ekspor. Nah, data negara tujuan ekspor itu kita bisa riset, kita bisa cari tahu datanya. Di mana? Ada mbah yang baik hati, ada mbah Google, ya. Mbah Google tuh menyiapkan data yang sangat besar. Kenapa? Saat era sekarang ini big data is key, kunci. Jadi kalau Anda sudah punya kuncinya, Anda bisa masuk ke tempat manapun, lewat pintu manapun dengan kunci itu. Nah, artinya apa? Google sudah siapkan.
Anda tinggal riset datanya di sana, maka Anda bisa dapatkan data yang akurat untuk aktivitas penjualan nanti. Gitu ya. Apa aja yang bisa dilakukan Google buat kita? Satu, Google Translate. Yang masih ada kendala bahasa, saya rasa sekarang anak-anak milenial saat sekarang, bahkan sekarang generasi Z ya Gen Z gitu kan, itu sudah nggak ada masalah dengan bahasa harusnya gitu kan. Teman-teman mahasiswa sudah nggak ada masalah. Kalaupun masih ada masalah, masih ada Google Translate yang bisa membantu kita puluhan bahkan ratusan bahasa. Ya, saya dapat customer orang Rusia, saya nggak bisa bahasa Rusia. Saya dapat customer orang-orang pakai bahasa Tagalog, ya, Filipin atau bahasa Thailand gitu kan, yang hurufnya keriting gitu kan. Saya juga nggak bisa, tapi dengan bantuan Google Translate saya bisa mengartikan dan saya bisa bertransaksi bahkan sampai repeat order, gitu kan. Oke, yang kedua adalah Google Trend sama Google Keyword Planner. Apa ini? Google Trend adalah untuk melihat tren di suatu negara atau di suatu kota tentang produk Anda. Anda bisa riset nih, produk saya dicari dengan kata kunci apa mereka ketikkan, terus di negara mana, atau di bagian negara mana, atau di kota mana. Sehingga ketika kita mau perang, ya layaknya kita Robin Hood, kita tembak tepat sasaran, maka matilah musuhnya gitu kan. Itu Google Trend. Lalu kita punya Google Keyword Planner. Google Keyword Planner ini kalau Anda orang masuk mencari produk Anda, itu dibocorin nih sama Google. Oh, orang cari mukena atau cari hijab, itu nggak hanya hijab yang ketikin, ada yang ngetikin jilbab, ada yang ngetikin kerudung, ada yang ngetikin apapun sinonim dari produk itu, ya. Jadi Anda bisa pergunakan Google Keyword Planner ini untuk membantu Anda meriset produk Anda dibutuhkan di negara mana. Oke, masih belum selesai. Google itu masih punya namanya tuh Google Map Scraper. Google Map Scraper itu kalau sekarang kita punya bisnis, sekarang kita punya usaha, pasti itu kita bikin Google My Business. Betul ya? Nah, kita akan scrap nih datanya. Data ketika Anda punya produk, let's say kita ada kopi gitu ya. Kopi Medan gitu kan, kopi Medan. Maka Anda membutuhkan nih, saya mau jualin produk saya kemana nih? Ke cafe shop, restoran, atau ke warung kopi. Tapi di negara tetangga, di negara Singapura, di negara Malaysia. Gimana cara cari datanya? Gampang. Kita pakai Google Map Scraper, maka dia akan scrap semua data cafe shop, semua data restoran yang ada di kota yang kita tuju. Maka akan memunculkan data. Namanya, alamatnya, pemiliknya, sampai dengan nomor WA dan email. Artinya Anda sudah punya data. Kalau orang ekspor zaman dulu ditanya, Pak, gimana cara cari buyernya? Data buyernya dong dibagi gitu kan. Nah sekarang Anda nggak perlu lagi. Kenapa? Karena Anda sudah bisa cari datanya sendiri. Ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang sangat canggih gitu kan, sudah bisa mencari datanya. Bahkan data ini kalau dijual ada harganya gitu kan. Oke, yang terakhir Google Email Scraper. Anda bisa scrap nih data email yang relate sama produk Anda di seluruh dunia. Artinya kita akan menawarkan produk itu melalui email bisa, melalui WA bisa, ya. Eksportir sekarang yang sudah jadi eksportir besar, bermulanya juga mereka dengan satu email pertama, ya. Satu email pertama mereka perkenalkan diri sampai dengan inquiry sampai dengan transaksi, ya. Mereka melakukannya pada saat itu dengan satu email pertama atau satu kontak pertama. Artinya apa? Artinya kalau Anda ingin melakukan eksportasi ini, sudah tepat Anda dibantu sama Mbak Google ini, gitu ya. Ini penampakannya Google Translate. Saya nggak screenshot lengkapnya di sini. Anda masukkan aja, katanya akan ditranslate gitu kan. Atau kalaupun bahasanya tidak terdeteksi, maka Anda bisa cek dia akan mendeteksi bahasa apa ini gitu ya. Dari bahasa apa ini akan diterjemahkan kemana? Puluhan bahkan ratusan bahasa juga bisa, ya. Lalu kita lihat nih produknya masuk ke Google Trend, dia akan muncul nih grafiknya. 0 sampai dengan 100, produk saya itu di angka berapa sih, di grafiknya yang mana sih gitu kan. Kalau di grafiknya atas berarti permintaannya banyak dong gitu kan. Nah, kita akan cari di seluruh dunia atau di negara tertentu di data 12 bulan terakhir, maka akan muncul datanya. Tuh, akan muncul nih datanya. Singapura, Australia, Selandia Baru, Irlandia, Amerika Serikat. Nah, dari sini kita akan ketahuan nih, kita catat nih. Kenapa? Karena saya dapat data di mana orang mencari produk saya itu banyak untuk data pencariannya. Dari sana ketika sudah muncul, maka bisa kita lihat juga nih kotanya di mana aja sih. Kalau tadi negaranya, sekarang kotanya juga muncul nih di sini, ya. Bahkan dengan kata kunci apa yang dicari, mereka masuknya melalui jalur yang mana, dia akan ditampilkan di sana. Oke, catat ya. Nah, kalau kita sudah dapat data itu, maka saya nggak mau nih langsung
1 kilogram dulu, tapi saya langsung mau kontaineran deh gitu kan. Anda bisa masuk ke sini nih. Anda bisa cari data untuk produk Anda, importir, eksportir, ada datanya tercatat lengkap di trademap.org. Sama atau Go Forward Business atau similar website. Anda bisa mencari nih seperti ini. Di ITC ini Anda masukkan HS code ya. HS code-nya, harmoni sistemnya muncul nih, copy. Negara importir terbesar di dunia di mana nih? Ternyata United States. Dari sana kita bisa cari datanya. Datanya muncul nih, muncul website, nama sama kontak number gitu kan. Apa yang Anda lakukan? Anda tinggal masuk menuju ke websitenya, cari kontaknya, bahkan Anda bisa menggunakan LinkedIn. Ketika nanti Anda cari semisal purchasing manajernya sampai dengan sales manajernya atau apapun itu ya, kita trace di sana, semuanya ada di internet. Ya. Jadi kalau Anda melakukan penawaran, ketemu purchasing manager, cocok gitu kan. Jadi Anda sudah langsung bukan hanya B2C tapi Anda bisa langsung juga B2B gitu ya. Nah, satu ini juga di Go Forward Business ya. Teman-teman bisa cari di sini data kebutuhan nih, semisal ada buyer from United States gitu kan. Mereka membutuhkan apa nih? Membutuhkan coffee bean kayak gini. Ini ya, Anda bisa manfaatkan di sini datanya, maka Anda bisa melakukan offering letter di sana gitu. Ya. Oke, kalau sudah dapat datanya, otomatis kita tinggal siapkan amunisi penjualannya. Nah, amunisi penjualannya seperti apa? Yang kita butuhkan nanti, kita akan membutuhkan gambar, video, dan katalog. Ya, yang sebelah kiri ini adalah editor tool untuk gambar nih, JPEG. Yang sebelah kanan adalah untuk video. Ya, contohnya, Anda biasa menggunakan yang apa boleh. Kenapa? Karena ini teknis pembahasannya ya. Ini Anda pilih yang mana suka. Bisa Canva, PowerPoint, Pixabay, Excel gitu kan, atau Bitnami, Render Forest, contoh-contoh yang biasa kita pakai gitu kan. Anda nanti bisa ulik sendiri di sana ya. Nah, kalau sudah ketemu amunisinya sudah kita buat, maka kita lakukan digital selling optimization. Sudah punya pelurunya, kita tinggal tembakkan nih. Kita jualan di mana nih? Kalau kita mau ngejual barang ke luar negeri, satu, kita bisa jual paling gampang melalui sosial media, sosmed. Kita lakukan optimasi di sana. Atau kita bisa melakukan dengan marketplace internasional ya, marketplace internasional ya, ada eBay, ada Amazon, ada Etsy, ada eCreator, ada Bonanza ya, bukan Tokopedia, Bukalapak gitu kan, mereka lokal marketplace ya. Atau bahkan kita bisa gunakan non marketplace seperti jualan di search engine optimization ya, atau search engine domination gitu kan. Di Google kita bisa jualan di sana ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita based on data lagi. Saya kasih clue ya. Google, Facebook, YouTube, WA, FB Messenger. Oke. Based on data ini, kita akan rangkai jadi satu nih rangkaiannya. Yang warna biru ini adalah pemakai Facebook Messenger. Yang warna hijau adalah pemakai WhatsApp Messenger. Nah, kita akan combine datanya. Satu, kita riset datanya di Google. Kita jualan termudahnya di Facebook sama di YouTube. Lalu kita closingnya di FB Messenger sama di WhatsApp Messenger. Kadet ya. Kalau Anda sudah dapatkan ini, maka Anda sudah bisa merangkai. Karena selama ini orang berjualan closingnya di mana rata-rata? Di WA ya. Di WA. WA itu lebih enak buat jualan. Kenapa? Karena orang kita paksa buat menyimpan nomor kita, sehingga kalau kita update status, mereka bisa melihat iklan kita lagi. Gitu. Oke, kenapa harus Facebook jualannya gitu kan? Facebook itu punya harta karun teman-teman, ya. Harta karun Facebook itu gratis, banyak, tersebar di seluruh dunia, ya. Itu ada di Facebook. Kayak gimana sih? Ini datanya teman-teman. Jadi sosial media yang mendominasi itu paling banyak Facebook dan YouTube. Ada WA di sini Messengernya, Facebook Messenger. Nah, kita combine aja di sini. Jumlah penduduk dunia itu 7,7 billion. Jumlah pengguna Facebook itu sudah separuhnya. Artinya apa? Ada pasar yang sangat besar ketika kita mau bermain di sana. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan di sana? Kita akan riset dulu produk dan pasarnya sampai ketemu negaranya, kotanya tadi. Habis itu kita akan bikin banyak akun nih di Facebook gitu kan. Penuhi pertemanan dari negara yang akan kita target tadi, ya. Satu akun isinya 5.000, kalau kita punya 10 akun berarti kita punya 50.000 teman gitu kan. Artinya nggak usah ngomong semuanya, kita ngomong 10%-nya aja sudah berapa nanti akan probabilitas kita untuk closing di sana. Ya, kita bisa jualan di halaman, di grup, dan marketplace nih yang paling gampang kalau kita mau jualan ke luar negeri. Kita lakukan optimasi Facebook Marketplace. Nah, teman-teman kalau sudah biasa
berjualan, sis ya, brother gitu kan, bro gitu kan. Nah, ini Anda coba nih sekarang Anda bisa langsung praktekkan nih jualan ke luar negeri cara termudah menggunakan sosial media. Ya, caranya buka Facebook Anda. Silakan buka Facebook Anda. Anda bisa klik masuk ke marketplace ya, klik tombol warung yang ada di sini. Akan muncul sampai di tengah ini tampilannya ya. Kalau sudah seperti ini, kuncinya ada di sini nih. Ya. Ini ada kalau Anda masih berada di Medan, munculnya Medan nih. Kalau Anda berada di luar Medan, semisal di Padang atau di Jambi, munculnya di kota Anda gitu kan. Nah, kita klik nih yang warna biru ini. Lalu akan muncul nih warna sebelahnya di sini nih. Nah, kalau sudah muncul warna sebelahnya, tampilannya seperti ini, dia akan muncul peta nih di sini. Nah, Anda tinggal pindahkan anak panah Anda ke data yang sudah kita cari tadi, ya. Kecilin anak panahnya, arahkan di kota mana yang mau Anda tuju, gitu ya. Tepatkan warna biru dari pointer ini di kota yang Anda tuju, radius khusus terapkan, maka dia akan berpindah nih. Semisal saya mau pergi ke Singapura, dia akan berpindah ke Singapura. Nah, karena di Singapura ini kita sudah berpindah ke sana, otomatis kita akan ketemu sama penjual orang Singapura. Karena saya nggak mau jualan, saya nggak mau jadi pembeli, saya mau jadi penjual, maka saya klik jual yang ada di sini. Ketika itu Anda klik jual, maka Anda akan dibawa menuju ke layar berikutnya. Nah, layar berikutnya ini saya akan mau jadi penjual nih. Di sini kuncinya. Anda siapkan foto Anda, foto produk Anda. Satu kali posting bisa sampai dengan 10 foto, ya. Foto yang sudah terupload itu tidak bisa dipakai lagi untuk satu akun yang sama. Silahkan upload di sini, siapkan judul, harga, kategori, kondisi, isi deskripsinya, jangan lupa dikasih nomor WA Anda tadi, ya. Ada labeling produk, tawarkan pengiriman, klik selanjutnya. Maka Anda akan menuju persetujuan. Kalau sudah setujui, meskipun Anda berada di Medan, maka produk-produk Anda sudah dilihat orang yang ada di Singapura. Ya, gadet ya. Artinya data yang kita riset tadi kita akan pakai di sini nih. Produk saya itu laku di negara mana sih, gitu kan? Atau nanti kita bisa lakukan di halaman atau di grup, di fans page ya. Kita lakukan check in di negara itu, gitu kan? Muncul nanti datanya. Sehingga kita sesuai sasaran. Ketika saya mau menjual produk saya ke luar negeri, data di sana kebutuhannya ada, selesai. Ya, ada pasar yang membutuhkan produk Anda, maka produk Anda insya Allah akan laku. Ya, syaratnya jangan malas ya. Ini butuh konsistensi. Kenapa? Satu akun Anda uploadnya jangan cuma sekali seumur hidup, nggak karena closing gitu kan. Sehari satu akun bisa sampai dengan 10 sampai dengan 20 kali kalau akun Anda sudah lama. Kalau akun yang baru jangan banyak-banyak, jangan terlalu agresif. Nanti akun Anda akan mati pastinya, ya. Ini satu. Jangan lupa ketika sudah sampai di sini ambil linknya. Kenapa? Karena kita akan mainkan di media yang berikutnya. Media berikutnya apa? Kita akan ada Instagram. Instagram ini pasti semuanya sudah punya nih, teman-teman yang suka foto gitu kan. Nah, ditampilkan di sini. Ya, kita mainnya adalah main di hashtag. Satu kali posting ada 20 hashtag, yang 10 isi dengan hashtag kata kunci in English ya, yang 10 lagi kata kunci yang viral di negara itu. Maka ketika ada pencarian di negara itu, punya Anda bisa menunut ya, punya Anda bisa muncul di pencarian itu. Ya. Yang ketiga biasanya kita pakai Pinterest nih. Kenapa harus Pinterest? Karena Pinterest ini rata-rata yang lihat adalah orang UK dan US gitu kan. Nah, ketika Anda punya produk, fotonya bagus, nah ini punya fitur namanya click to watch. Jadi ketika fotonya diklik, kalau di Instagram dia nggak bisa lari kemana-mana. Tapi kalau di Pinterest, ketika diklik, maka dia langsung menuju ke landing page. Landing page-nya kita isi apa? Kalau Anda punya website, silahkan masukkan website Anda. Tapi kalau Anda nggak punya, Anda bisa masukkan link dari FB Marketplace Anda tadi. Jadi ketika ada orang lihat fotonya, diklik langsung masuk ke toko Anda. Got it? Ya. Produk-produk Anda akan dilihat orang-orang yang ada di negara non jauh di sana dari Indonesia. Ya. Itu 3 cara yang paling mudah. Nah, baru nanti kita kalau bahas semisal mau marketplace dan sebagainya, waktunya yang terbatas gitu kan. Marketplace harus ada listing, nanti Anda bisa melakukan listing di eBay, listing di Etsy gitu kan, berbiaya gitu kan, otomatis yang termudah dengan cara ini gitu. Oke, cara jualan sudah kita bahas, otomatis sekarang karena kita nanti akan bertransaksi, kita bahas dulu nih bayarnya pakai apa gitu kan. Nah, nanti Anda sudah susah-susah menjual, ternyata orang mau transfer bingung nih pakai apa gitu kan. Habis ini Anda bisa langsung siapkan nih PayPal,
Western Union, MoneyGram, atau melalui media yang lain seperti TransferWise gitu ya. PayPal ini lebih disukai ketika kita masih dengan orang-orang bule gitu kan. Kenapa? Ini lebih secure. Ketika nanti ada transaksi yang tidak sesuai, mereka bisa dispute. Jadi sama kayak rekber gitu kan. Maka mereka lebih banyak memilih di PayPal ini. Ya, Western Union, MoneyGram bisa dipakai untuk negara tetangga, Malaysia, Singapura gitu kan. Mereka biasanya Australia juga bisa pakai ini gitu kan. Atau mereka bisa langsung direct transfer ke rekening Anda. Jadi ketika nanti Anda berjualan, ketika nanti mereka mau bertransaksi, Anda tinggal pilih, Pak saya punya rekening, Bapak mau bertransaksi melakukan pelunasan di rekening apa gitu. Saya punya semuanya. Jadi Anda kayak profesional seller gitu ya. Anda sudah siapkan semuanya sehingga nanti customer tidak bingung lagi ketika harus mentransfer Anda. Kenapa? Karena konsep ekspor mudah kita kali ini itu Anda akan dibayar lunas untuk harga barang plus ongkos kirim di awal. So, tidak ada resiko. Kalau dulu kita ngomongnya adalah kita butuh trusted buyer gitu kan. Yang di sini adalah trusted seller yang dibutuhkan. Kenapa? Karena ketika Anda sudah bayar lunas, kalau Anda nakal, maka Anda nggak akan mengirim produknya gitu kan. Kenapa? Anda dibayar lunas di depan. Ya, lebih enak metode ini. Nah, kalau sudah terjadi transaksi, sudah dibayar lunas, maka kewajiban Anda adalah mengirim. Anda harus pahami dulu logistik simple, ya. Kalau dulu orang ngomong ekspor, itu taunya adalah kontainer, mau LCL maupun FCL, ya. Yang satu kontainer isinya campur-campur atau satu kontainer isinya full produk Anda. Padahal sebenarnya dari 1 kg sampai dengan 30 kg sampai dengan 100 kg itu kita bisa pakai jasa titipan, ya. Jasa titipan ada bisa pakai UKM, pakai Aramex, DHL, UPS, FedEx, GMS, UKM Express kayak gitu kan. Ini adalah perusahaan-perusahaan yang bisa mengirimkan produk Anda ke seluruh penjuru dunia. Cari yang termudah dari Anda, terdekat dari Anda, yang termurah pula gitu kan. Sehingga harga barang Anda bisa bersaing di sana. Ya. Enaknya lagi kalau kita berjualan ke luar negeri, kita bisa mendapatkan dua hal. Satu, laba dari biaya barang, harga barang plus laba dari ongkos pengirimannya. Kenapa? Karena kita akan dapatkan cari yang termurah, ya, gitu. Ini adalah saya bilang tadi, ini adalah produk-produk UMKM seluruh Indonesia, ya, yang saya bantu teman-teman bantu kirimkan ke kita bantu kirimkan ke seluruh penjuru dunia, mulai dari 1 kg sampai dengan 30 kg sampai dengan 100 kg, semuanya bisa, ya. Packingnya gimana? Packingnya seperti ini, ya. Ini semisal dari Ponorogo ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Saudi Arabia gitu kan, ke UK, ke US ya. Itu banyak sekali dari produk-produk kita, produk lokal kita sudah mendunia juga gitu kan. Nah, sekarang kalau teman-teman di mahasiswa ini sudah tahu caranya, Anda bisa membantu nih teman-teman UMKM kita gitu kan. Kalau Anda sudah punya produk, jalankan produk Anda sendiri, tapi kalau belum punya, banyak UMKM kita yang butuh dibantu untuk penjualannya. Kita bisa bersimbiosis mutualisme di sana. Ya. Nah, ini kalau teman-teman sudah pernah tahu logo ini pasti semuanya sudah kenal. Kenapa? Karena ini adalah antar kota, antar provinsi. Jadi Anda kalau selama ini masih berkutat pengirimannya di sini dari Medan ke Jakarta, Medan ke Surabaya. Sekarang kita mainnya sudah antar kota, antar negara. Ya, kita sudah nggak lakukan ini lagi. Kita mainnya adalah antar kota, antar negara. Caranya sama, yang berbeda adalah pasarnya. Kita rubah target market kita hijrah ke negara tetangga yang umumnya konversi nilai dolar lebih tinggi, sehingga margin kita akan lebih tinggi. Gitu. Gampang ya? Ekspor itu mudah. Keep it simple and it's time to scale up your business. Jadi kita sudah bahas hari ini, ada produknya, ada marketing toolnya, promotionnya, korespondensinya, sampai dengan ekspor, caranya, berkirimnya, sampai dengan pembayarannya. Ya. Yang dibutuhkan sekarang adalah banyak lowongan buat teman-teman semua, kerja keras, suka tantangan, siap bekerja dalam tekanan, gajinya unlimited. Jadi apa? Pengusaha eksportir. Kenapa? Karena Anda di sini mahasiswa ini adalah calon-calon pengusaha yang bisa mengekspor produk Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Itu aja dari saya. Action istiqomah, insya Allah sukses. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Doni atas materinya. Mungkin sekarang kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Pak. Berhubung teman-teman juga udah pada nanya ini di kolom chat. Boleh. Oke. Sebentar ya Pak, biar di share screen dulu pertanyaannya.
Pertanyaan pertama ada dari Ismiranda, yaitu apa perbedaan perdagangan internasional dengan kerjasama ekonomi internasional? Pak boleh langsung dijawab. Saya jawab ya. Baik Pak. Oke. Apa bedanya perdagangan internasional dengan kerjasama ekonomi internasional? Perdagangan internasional itu bebas, ya bebas. Siapa aja boleh melakukan perdagangan tanpa ada ketentuan, tanpa ada perjanjian, tanpa ada konsekuensi yang lain, bebas sesuai dengan ketentuan masing-masing negara. Siapapun boleh melakukan. Sedangkan kerjasama ekonomi internasional adalah bipartit, bisa multipartit, artinya bisa antar negara, antar beberapa negara, ya. Itu dan mekanisme mekanisme kerjasamanya sudah diatur di dalamnya, mulai ketentuan pajak masuk, komoditi, jumlah dan pelaku usahanya, itu ada kerjasama ekonomi. Itu jawabannya. Itu Putri. Terima kasih Pak. Maaf sebelumnya karena berhubungan waktu kita yang terbatas, jadi di sini kami memilih beberapa pertanyaannya aja ya. Maaf untuk teman-teman yang pertanyaannya belum bisa dijawab secara langsung, mungkin kalian bisa langsung mengontak Pak Doni atau Pak Iko secara pribadi melalui kontak personal mereka. Dan pertanyaan selanjutnya ada dari Muhammad Adnan. Pak, saya masih bingung ketika ingin melakukan ekspor dokumennya untuk para trader itu selain NPWP dan surat izin ekspor, apakah ada dokumen lain yang harus disiapkan Pak? Kalau boleh tolong berikan rekomendasi sebuah video atau website yang bisa saya pelajari Pak. Maaf Pak, masih di mute. Sorry. Bisa pelajari di portal kami yang di UKM ekspor mudah ya di situ. Nanti bisa japri aja ke saya. Jadi gini, mengenai dokumen ada yang seperti saya sampaikan, regulasi negara asal itu adalah pertama adalah regulasi eksportir, regulasi perusahaan eksportir. Itu yang harus diselesaikan dulu, ya. Kecuali untuk ekspor personal eksportir nggak perlu apa-apa. Personal eksportir yang pakai kurir, yang tadi dijelaskan Mas Doni, Anda nggak perlu KTP pun nggak ada masalah gitu. Ya, kemudian bagaimana dengan komoditi atau izin ekspor komoditinya? Selama perusahaan ekspornya, perusahaan jasa titipan atau kurirnya menerima, selesai sudah. Ya, jadi perlu diketahui, yang personal eksportir adalah less regulation, artinya regulasinya tidak terlalu banyak. Ya, Anda tidak perlu punya izin ekspor macam-macam, tidak perlu. Yang hanya perlu tanyakan adalah kepada perusahaan jasa titipannya, bisa mengirimkan ini atau enggak, gitu aja. Kalau memang itu sudah dijawab oke, berarti sudah selesai sudah, apapun komoditinya, selama barangnya tidak larangan. Sedangkan untuk yang corporate, izin ekspornya, badan hukumnya harus ber-NIB ekspor. Paling mudah adalah IUMK ber-NIB ekspor. Itu adalah perusahaan perorangan, namanya IUMK, izin usaha mikro kecil. Membuat IUMK itu dasarnya KTP dan NPWP, nama usaha dan jenis usaha. Ya, maksudnya kemana? OSS, ber-NIB ekspor. Nah, itu setelah itu. Kemudian yang kedua adalah izin ekspor komoditi. Izin ekspor komoditi kalau memang tidak ada ketentuan atas komoditi tersebut, tidak ada batasannya, otomatis tidak diperlukan izin ekspor komoditi. Kemudian ketiga adalah terkait sama sertifikasi, terkait sama pengiriman produk tersebut. Ya, eksportasinya untuk corporate. Ini yang corporate ya. Itu harus pertama Anda koordinasi dengan perusahaan jasa titipan bekerja sama dengan PPJK. Kalau perorangan tadi personal eksportir dengan perusahaan jasa titipan, kalau ini dengan PPJK freight forwarding. Dokumennya apa yang diperlukan? Siapkan packing list commercial invoice atas komoditi yang diekspor. Kemudian perusahaan PPJK-nya akan membuatkan PB, pemberitahuan ekspor barang, dan mengatur pengangkutannya. Nanti akan muncul namanya BL atau RB bill pakai udara, BL pakai laut. Ya, setelah itu selesai dikirim, udah itu aja. Jadi dokumennya apa untuk yang corporate eksportir? Ya, badan usaha untuk eksportirnya, badan usahanya paling kecil IUMK, izin usaha mikro kecil ber-NIB ekspor, itu paling kecil. Ya, mau PT, CV semuanya boleh.
asal ber-NIB ekspor, ya itu. Kalau tidak ada komoditinya tidak masuk kategori batasan, otomatis bebas, gitu. Kalau produknya berkaitan sama tumbuhan, hewan dan lainnya ada karantina, otomatis diperlukan karantina. Itu aja. Sertifikat yang lainnya ditanyakan ke buyer diperlukan apa saja, misalnya surveyor atau apa saja yang terkait sama karantina yang diperlukan, itu ditanyakan. Oke, clear? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Dan ini kita ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Muhammad dari Dwi Putri juga, yaitu apa manfaat lain dari perdagangan internasional yang berdampak negatif bagi perdagangan biasa? Ya, perdagangan internasional saat ini bebas di Indonesia, ya, ada perdagangan bebas. Dampak negatifnya adalah kalau kita di negara Indonesia ini terlalu terbuka dan bangsanya mengkonsumsi barang impor, ya, sepatu impor, jaket impor, tas impor, akhirnya efeknya apa? Pabrik sepatu di Indonesia tutup, pabrik fashion garment tutup, banyak pengangguran, akhirnya seperti itu semuanya. Jadi komoditi yang bisa diproduksi di sini jangan dibeli, gitu. Jadi itu adalah perdagangan bebas internasional. Saat ini terjadi di Indonesia. Kalau kita semuanya membeli produk impor, habislah ekonomi negara kita. Oleh karena itu udah perdagangan bebas, perdagangan internasional, dampak negatif yang seperti itu yang harus dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Kalau regulasi tidak mengendalikan, ya kita sendiri yang harus mengendalikan. Berbaik-baiklah dan berbijak-bijaklah dan membuat nasionalisme di dalam kita sendiri. Gitu. Jadi gunakan, makanya Presiden, pemerintah menyampaikan cintai produk-produk Indonesia. Kalau kami jangan sekedar mencintai, beli, gunakan, banggakan produk-produk Indonesia. Jangan semuanya impor, sepatu impor, tas impor, baju impor. Akhirnya apa? Pabrik sepatu di Indonesia tuh, ya, pabrik garment tuh, pabrik yang lainnya tuh, ya, dan kita dimainkan oleh komoditi asing. Gitu. Boleh impor, boleh dan lainnya boleh, tetapi kita harus bijak dalam memilih. Gitu, ya, dampaknya seperti itu. Oke, makasih Mbak Putri. Terima kasih Pak atas jawabannya. Setelah ini kita pada akhirnya kita berada di penghujung acara. Terima kasih Pak Doni, terima kasih Pak Iko telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat ya tentang ekspor, karena pada saat ini juga banyak mungkin teman-teman yang masih belum tahu ekspor itu apa, atau mungkin masih menganggap wah ekspor itu susah banget gitu ya. Dan juga satu lagi Pak, berhubungan termasuk saya juga kan tertarik dengan ekspor, dan juga teman-teman mungkin yang tertarik dengan ekspor, ada nggak Pak dari Pak Doni ataupun Pak Iko pesan yang ingin Bapak sampaikan ke kami? Oke, saya sampaikan buat adik-adik semua yang saya cintai. Jadi tanamkan nasionalisme Anda buat bangsa ini. Anda adalah aset bangsa yang luar biasa. Tinggal nanti Anda memilih, Anda bermanfaat buat siapa? Buat diri Anda pribadi atau buat bangsa dan negara yang kita cintai? Kuasai digital marketing, digital global, dan kuasai perdagangan internasional beserta logistik globalnya. Anda adalah pemain internasional. Jago lokal juga jago internasional. Negara ini sangat bangga buat Anda kalau memang Anda berperan baik dan berperan banyak buat bangsa ini. Itu pesan kami, apapun ilmu Anda, apapun background edukasi Anda, tinggal bermanfaat atau tidak bermanfaat. Itu sebuah pilihan. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat dan berkelanjutan untuk menopang ekonomi Indonesia, kesejahteraan bangsa Indonesia, dan kembali untuk menunjang akselerasi perekonomian saat ini pasca pandemi. Anda sangat berperan atau Anda tidak berperan sama sekali. Terima kasih. Dari saya demikian. Ada mungkin Mas Doni? Kalau saya untuk teman-teman mahasiswa ini jangan pernah takut mencobalah dan Anda akan tahu rasanya bagaimana, ya. Jadi meskipun Anda di sini Anda akan berpendapatan USD gitu kan. Rasakan gurihnya, merasakan pendapatan dari bukan hanya kurs mata uang lokal, tapi Anda bisa merasakan berkali lipat ketika Anda bisa mendapatkan USD tersebut. Jadi
mulailah mencoba, jangan pernah takut untuk melangkah. Satu hal kecil untuk langkah besar selanjutnya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iko, terima kasih Pak Doni atas pesan dan masukannya. Jadi di sini kita sudah ada di penghujung acara. Terima kasih juga untuk semua teman-teman yang masih stay sampai sore ini. Dan saya selaku Putri Amara selaku moderator akan mengembalikan ini kepada MC kita Violeta. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Iko dan Pak Doni. Nah, saat ini kita mau memberikan sedikit penghargaan dari Hima MPI Pak untuk Pak Iko. Kami mengundang juga untuk Pak Hendra untuk ikut foto bersama. Mungkin Pak Terima Hendra kasih. bisa on cam Pak. Sebentar ya Pak. Oke, Pak Hendranya lagi berhalangan, jadi mungkin kita bisa foto aja dulu. Oke, panitia bisa tolong dokumentasi ya. Oke, 1, 2. Oke, selanjutnya untuk penghargaan untuk Pak Doni. Panitia boleh dokumen. Oke, mungkin Pak Hendra udah di sini Pak, boleh on cam atau gimana Pak? Oke, sebentar Pak. Oke, mungkin kita bisa ulangi dari yang Pak Iko lagi. Oke, panitia boleh dokumentasi. Oke, selanjutnya untuk penghargaan untuk Pak Doni. Oke, terima kasih kepada Pak Iko dan Pak Doni. Sekarang saatnya kita dokumentasi bersama teman-teman partisipan semua ya. Teman-teman semua boleh on cam, tunjukkan gaya terbaik kalian, boleh pakai filter, semuanya boleh di on cam yuk, biar kita bisa dokumentasi bersama. Oke, jadi ini ada 5 slide ya teman-teman, senyum aja terus karena kita nggak tahu kita di slide berapa ya, biar mukanya tetap bagus. Oke, teman panitia ayo boleh di screenshot. Oke, sudah selesai. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join, dan kepada Pak Iko dan Pak Doni, terima kasih banyak Pak. Terima kasih juga untuk Pak Hendra yang sudah memberi kesempatan ini kepada Hima MPI. Oke, jadi sekian aja acara hari ini. Sebelum kita berpisah, kita kembali tutup dalam doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Oke teman-teman, juga jangan lupa untuk isi link presensi untuk mendapatkan e-certificate, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Hima MPI yaitu @hmpn.wbi. Jadi sekian aja acara kita pada hari ini. Sampai jumpa. Juga jangan lupa ya guys. Setelah survei ini nanti ada survei, diisi ya guys. Ya, setelah Zoom ini selesai ada survei, jangan lupa diisi. Oke, sekian aja acara pada hari ini. Sampai jumpa di event Hima MPI selanjutnya. See you guys. Terima kasih ya. Sukses selalu. Terima kasih semuanya. Ya, Sampai makasih. ketemu Thank you lagi. semua.